Oke bro, kali ini gue akan sharing seputar 5 love language atau 5 bahasa cinta untuk pasangan. Ini adalah sebuah konten yang penting menurut gue dalam relationship. Kalau kalian pengen hubungan relationship kalian sama pasangan kalian lebih mesra dan lebih tahan lama. 5 love language adalah sebuah buku atau sebuah teori dari Dr. Gary Chapman. Kalian bisa beli bukunya dan juga kalian bisa searching di Google kalau kalian pengen tahu. Jadi kenapa kita harus belajar 5 love language atau bahasa cinta ini bro? Karena gini bro, setiap orang itu punya bahasa cintanya sendiri-sendiri. Kalau kita tahu bahasa cintanya apa, maka kita akan lebih mudah untuk menyenangkan hatinya. Yang kedua adalah ketika kita belajar bahasa cinta, maka kita nggak akan miskomunikasi sama pasangan kita. Misalkan pasangan kalian itu bahasa cintanya adalah kata-kata. Karena kalian tahu bahwa bahasa cinta pasangan kalian adalah kata-kata, maka kalian itu akan sering kasih dia pujian, kasih motivasi, dan mungkin kasih dukungan-dukungan yang bersifatnya verbal atau kata-kata. Kenapa? Karena ya dia itu memang bahasa cintanya kata-kata. Nah, dengan kalian belajar bahasa cinta, maka kalian akan lebih mudah untuk menyayangi, mencintai, dan memahami pasangan kalian. Oke, langsung aja, nggak perlu basa-basi. Yang pertama, bahasa cinta yang pertama adalah word of affirmation atau kata-kata dan pujian. Oke, jadi ada beberapa cewek yang bahasa cintanya itu kata-kata. Kalau misalkan kalian puji, kalau kalian misalkan kasih kata-kata motivasi, terus kemudian dukungan-dukungan yang sifatnya verbal atau kata-kata, maka dia itu merasa dicintai. Jadi ada beberapa cewek yang dia itu merasa dicintai kalau kalian itu mengucapkan kata-kata. Kata-kata ini banyak ya, contohnya ya misalkan I love you, terus bisa juga dibilang atau selamat pagi sayang, atau selamat pagi belahan jiwaku, itu juga bisa. Intinya kalian bisa mengucapkan kata-kata yang sifatnya positif. Oke, contoh lain misalkan kamu harus belajar rajin ya biar kamu besok cepat lulus. Kalau kamu cepat lulus nanti aku doain kamu bisa mencapai impian kamu. Contohnya semacam itu. Dan bisa kalian kembangkan karena ini kan kata-kata. Kata-kata ini juga bisa menyarankan dia, memotivasi dia, dan juga menenangkan dia ketika dia lagi ada masalah. Yang kedua yaitu physical touch atau sentuhan fisik. Jadi ada beberapa cewek itu yang suka banget kalau dipeluk, suka banget kalau digandeng, suka banget kalau dicium keningnya, atau diusap-usap kepalanya gitu, atau ubun-ubunnya diusap-usap. Jadi memang ada beberapa cewek yang memang suka sama sentuhan fisik bro. Kalau kalian tahu bahwa cewek kalian itu suka banget dengan sentuhan fisik, ya kalian kasih itu. Biar apa? Biar kalian itu tambah mesra dan makin tambah sayang gitu. Karena kita tahu bahwasanya bahasa cinta setiap orang itu beda-beda gitu loh. Jadi kamu harus memahaminya. Yang ketiga, bahasa cinta yang ketiga adalah acts of service atau pelayanan bantuan. Jadi ada beberapa cewek yang dia itu merasa dicintai kalau misalkan cowoknya itu nemenin kerja, antar jemput, kasih bantuan misalkan dia lagi bannya bocor, kalian datang dan bantuin, mungkin bantuin ngerjain skripsi, ngerjain tesis, atau bisa juga bantuin bisnisnya. Nah, yang keempat yaitu gift atau hadiah. Hadiah ini sebenarnya lebih tepatnya adalah surprise atau kejutan. Ada beberapa cewek yang suka dikasih kejutan dan ada yang enggak. Nah, khusus yang dia suka kejutan ya, kamu bisa kasih kejutan-kejutan atau hadiah-hadiah itu mungkin nggak setiap hari juga sih, tapi bisa dibilang setiap ada momen-momen spesial. Contoh hari ulang tahun, bisa juga ketika dia wisuda atau dia punya prestasi tertentu, mungkin dia ikut lomba dan menang, kalian bisa tuh tambah kasih hadiah semacam itu. Dan hadiah ini nggak harus mahal-mahal ya, bisa kalian itu kasih boneka, kasih bunga, kasih coklat, atau kalian bisa bilang, aku kasih hadiah kamu, kita bakal makan malam dinner di
puncak atau di restoran ini, restoran itu, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu quality time atau menghabiskan waktu bareng. Nah, ada beberapa cewek itu yang nggak suka dikasih kata-kata, nggak suka disentuh-sentuh, nggak suka dikasih bantuan. Memang ada beberapa cewek yang kayak gitu. Bahkan dia juga nggak suka dikasih kejutan, itu ada. Dan ternyata cewek ini lebih suka dengan yang namanya quality time. Quality time itu yang menghabiskan waktu bersama gitu. Contohnya gimana? Menghabiskan waktu bersama ini sebenarnya kayak misalkan, pernah nggak sih kalian itu tebengan sama pacar terus cuma muter-muter kota doang dan dia seneng gitu, happy. Kenapa? Karena seharian bisa sama kamu. Quality time ini bisa dibilang kita cuman nemenin dia kemanapun yang dia mau. Ketika dia ngobrol ya kita respon, kita ajakin ngobrol, kita ajakin komunikasi. Contohnya kayak misalkan kalian perjalanan jauh kemana gitu, muter-muter kota bareng berdua, atau kalian jalan ke pantai atau ke wisata alam, kadang kan jauh tuh, atau perjalanan yang ke gunung, naik gunung. Pokoknya yang sebuah kegiatan dimana kita tuh menghabiskan seharian itu bareng, dan itu enaknya sih jalan-jalan gitu. Nah, terus gimana sih caranya kita menentukan bahwa cewek ini tuh bahasa cintanya A atau B atau ABC? Itu gimana, bro? Nah, caranya yang pertama adalah dengan kalian tanya. Kan ini tadi udah aku kasih tahu kan 5 bahasa cintanya. Pertama ada kata-kata, yang kedua sentuhan fisik, yang ketiga itu bantuan atau pelayanan, yang keempat itu kasih kejutan atau hadiah, dan yang kelima adalah quality time atau menghabiskan waktu bareng-bareng seharian. Kalian bisa nanya, dari kelima ini kamu lebih cocok yang mana? Cara yang kedua yaitu dengan cara kita eksperimen sendiri, kita menebak-nebak gitu. Kita kasih kelima bahasa cinta itu, terus kira-kira reaksi mana yang paling membuat dia itu excited atau membuat dia itu mengekspresikan kegembiraannya. Dari 5 cara itu, mana yang bikin dia paling seneng selama 1 bulan atau selama seminggu lah katakanlah, seperti itu. Mana respon yang membuat dia paling bahagia. Nah, ternyata misalkan menurut kalian dari eksperimen itu, ternyata dia itu paling bahagia ketika dipuji. Oh, berarti bahasa cintanya dipuji. Tapi di sisi lain dia itu juga suka banget menghabiskan waktu sama-sama bareng kita. Oh, berarti 2. Nah, itu nggak apa-apa, bro. Memang ada beberapa cewek yang 2, 3, 4. Kalau 5 ya memang semuanya iya. Cuman kan kita pilih yang dominan yang mana itu. Karena yang namanya bahasa cinta kan, ya siapa sih yang nggak suka dikasih perhatian, dikasih bahasa cinta itu, semacam itu. Tapi di sini yang gue tekankan adalah yang dominan itu yang mana, itu poinnya di situ. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat gue sampaikan. Sukses terus buat kalian ya, bro. Dan gue doain kalau kalian yang udah punya pasangan, semoga langgeng. Yang belum punya pasangan, semoga dapat pasangan yang baik. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Semangat, bro.